Halo teman-teman, selamat datang kembali ya di channel aku Grand Monolog. Ya teman-teman, jadi aku udah kelar kerja ya teman-teman ya. Jadi sebentar lagi mau balik, cuma belum balik lah. Aku cek Google Map, macet banget ya hari ini ya. Padahal lagi liburan anak-anak, liburan sekolah ya teman-teman ya. Iya, jadi aku coba bikin satu video monolog gitu ya teman-teman ya. Iya teman-teman, jadi kita kali ini mau bahas tentang tempat yang bagaimana tempat itu kalau banyak hantunya gitu ya teman-teman ya, kira-kira gimana gitu ya, kondisinya seperti apa gitu ya. Iya, jadi gini teman-teman, tempat itu memang ada tempat yang hantunya banyak, atau kita biasa orang sebutnya angker ya, tempatnya angker begitu ya. Tapi nggak semua tempat angker itu memang angker begitu teman-teman. Ada orang yang terbawa oleh isu sosial dan isu di masyarakat gitu ya. Kayak misalnya dia bilang rumah itu angker kayak gitu-gitu, terus berkembang gitu ya, dari mulut satu ke mulut lain, berkembang gitu. Akhirnya dianggap tempat itu angker. Padahal aku sebagai seorang indigo, melihat langsung, melihat kondisinya, melihat auranya segala macam, nggak gimana. Memang ada sosok, tapi bukan hal yang kayak seserem apa atau gimana gitu loh, enggak. Justru ini ada pengalaman yang menurut aku lebih serem gitu, pengalaman aku gitu teman-teman. Jadi gini teman-teman, aku mau cerita aja gitu ya. Kalau di tempat yang banyak hantunya itu atau angker itu tuh, orang-orang pada umumnya bagaimana gitu? Apakah seperti di film gitu ya, bener-bener ditakut-takutin atau apa gitu? Nah, ini aku mau kasih pengalaman aja gitu ya teman-teman ya. Jadi gini, aku nggak lama ini, udah bertahun-tahun yang lalu lah, tapi nggak begitu lama lah. Jadi ini aku sebut aja kotanya aja, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Tapi bukan spesifik tempatnya gitu ya, enggak ya. Jadi gini, kita satu keluarga berlibur ke dua keluarga ya. Jadi keluarga aku dan keluarganya sepupu aku. Jadi adiknya ibu aku gitu, satu keluarga begitu. Nah, kita dua mobil jalan-jalan ke Jawa Barat, Bandung gitu ya, kotanya Bandung gitu. Nah, kita cuma satu malam sih, jadi hari Sabtu pergi, hari Minggu udah pulang gitu. Jadi cuma satu malam gitu ya. Kita sewa kayak rumah begitu ya, kayak rumah villa begitu di daerah yang tinggi gitu teman-teman ya. Jadi daerahnya tinggi ya teman-teman. Mungkin bisa kira-kira lah di daerah Bandung yang daerahnya tinggi, jadi agak dingin, cuma agak jauh gitu teman-teman. Jadi kalau kita mau ke pusat kota gitu agak lumayan gitu loh. Dan daerah di situ jalanannya agak sempit ya, jadi kayak puncak gitu, jadi agak macet gitu teman-teman. Kalau di daerah situ gitu, akses menuju ke tempatnya villanya ini gitu. Nah, ya kita sewa lah ya di villa itu gitu, kira-kira begitu. Nah, jadi kita hari Sabtu itu kita sampai situ udah malam teman-teman. Sampai villa itu kayaknya udah jam 6 atau jam 7 abis maghrib, udah maghrib lewat gitu ya. Jadi udah jam 7 kali ya, atau setengah 7 gitu. Itu udah gelap tuh posisinya, dan hujan agak gerimis gitu, hujan gitu. Nah, kita sewa di satu villa begitu di tempat tinggi itu tempatnya, kompleknya itu memang agak serem ya, agak gelap gitu loh teman-teman, gelap gitu loh. Di kompleknya itu pun udah kelihatan sosok-sosok gitu, udah lumayan kelihatan gitu teman-teman. Nah, habis itu ya udah, kita udah sampai ke villanya itu, kita masuk itu ya. Oh ya teman-teman udah tahu ya, di channel aku ini aku bicara ini tanpa skrip ya teman-teman ya, tanpa skrip, juga nggak ada cut, nggak ada edit juga ya. Jadi mohon maaf ya kalau sharingnya atau bicaranya mungkin nggak gitu lancar seperti pembawa berita begitu ya teman-teman ya. Tapi semoga bisa jelas lah ya teman-teman ya, bisa nangkap gitu ya suaranya gitu ya teman-teman ya. Iya, jadinya oke, kita lanjut ya. Jadinya udah sampai, ya udah kita masuk. Jadi gini, dia sistemnya yang villa itu adalah kita buka pintu masuk, kita ada di lantai 2 gitu teman-teman.
Jadi itu villanya itu bisa turun ke bawah, kita sebutnya lantai 1. Terus bisa turun lagi ke bawah kayak basement gitu loh, kayak tempat buat kamar ART gitu ya, sama gudang gitu. Jadi kita posisinya kita buka pintu utama itu, kita jadinya posisinya di lantai 2 gitu teman-teman. Jadi ada satu lantai lagi naik ke atas. Jadi dia totalnya ada 4 lantai gitu. Yang paling bawah kayak basement begitu ya, paling bawah basement, isinya kamar ART sama gudang begitu. Abis itu di lantai 1 ya bawah, di lantai 1 itu ada kamar gitu ya, ada kamar mandi kayak gitu-gitu. Terus baru lantai 2 ini adalah lantai yang kita buka pintu, kita masuk, kita sampai di lantai 2. Baru satu lagi lantai atas lagi, jadi lantai 3 gitu ya jadinya ya. Jadi totalnya ini ada 4 lantai. Basement 1, 2, 3 kira-kira gitu. Nah kita posisi pintu masuk di lantai 2 gitu. Nah kira-kira seperti itu. Mungkin teman-teman ada pernah ada pengalaman atau ada tahu lah ya. Aku nggak spill lah ya tempatnya di mana gitu. Pokoknya intinya di kota Bandung kira-kira begitu. Nah itu ternyata teman-teman, itu bener-bener hantunya banyak sekali di situ loh teman-teman. Aku sebagai seorang indigo tuh pas buka pintu aja tuh udah lihat, waduh teman-teman, itu mungkin hantunya ada berapa kali ya, bentuknya macam-macam gitu teman-teman. Aku coba hitung ya, kira-kira mungkin ada 7 kali, ada 6 atau 7 hantu gitu dalam villa itu, di dalam villa itu gitu loh teman-teman. Sekarang pertanyaannya gini, orang-orang yang bukan indigo itu rasainnya gimana, kan kira-kira begitu ya. Jadi gini, mereka itu cuma bilang ya, kayak misalnya ibu aku, adik aku gitu, sepupu aku, mereka cuma bilang tempatnya agak serem ya. Terus ada lagi satu ya, sepupu aku dibilang kayaknya ada rasa nggak enak aja gitu, kayak ada rasa nggak enak gitu, aura kayaknya, maksudnya udaranya nggak enak, kira-kira seperti itu. Nah jadi orang umum itu dia merasakannya ya kayak biasa aja, kayak seperti kayak nggak ada apa-apa gitu loh. Jadi gini teman-teman, tempat yang banyak hantunya di sebuah rumah misalnya ya, nggak pasti dia akan mengganggu kita. Makanya aku selalu bilang ke teman-teman di video-video aku yang sebelumnya, pastikan teman-teman punya aura yang baik gitu loh. Ketika aura teman-teman terang dan cenderung terang, tidak gelap selama dia nggak gelap, itu hantu pun tidak gimana-gimana ke teman-teman. Memang ada hantu atau ada sosok, tapi mereka tidak ganggu. Jadi ya udah, masing-masing jalan aja gitu loh. Jadi sama sekali tidak ada senggolan atau apa, tidak, kalau aura teman-teman kalian bagus. Jadi yang waktu keluarga aku dan sepupu aku sampai situ, memang aku lihat auranya memang oke-oke lah gitu. Maksudnya cenderung terang-terang gitu loh. Jadi intinya ya, singkatnya itu ya udah, kita lewatin malam itu atau segala macam, tidak ada insiden sama sekali, tidak ada info apa-apa gitu diganggu atau apa, itu sama sekali tidak ada teman-teman. Padahal ya, kalau aku sebagai seorang indigo cukup terganggu karena itu banyak sekali, ada 7 atau 8 lah. Itu bahkan di ruang makan aja, itu di atas kan ada lampu yang kayak turun-turun ke bawah, tapi dia tuh kayak diikat, lampunya diikat, jadi ada talinya gitu, talinya baru lampu ya, estetik gitulah. Nah itu aja ada hantu yang bentuknya kayak balon, dia di situ bentuknya kayak balon, terus kepalanya kecil, badannya gede kayak balon gitu, kayak cabi balon begitu. Dia diem aja di situ, kayak gantungin lampunya gitu, dia ada di situ. Terus di ruang tidur juga, di kamar tidur juga ada, di langit-langitnya. Jadi teman-teman kalau pernah nonton film Thailand ya, itu aku lupa judulnya apa. Intinya dia kayak ada satu film tapi ada 4 cerita, kira-kira seperti itu. Kalau nggak salah 3 atau 4 cerita. Nah itu ada satu cerita yang ceritanya nih, ini orang nih di rumah sakit, di sebelahnya itu kayak orang koma gitu, kayak orangnya itu kayak udah kakek-kakek gitu ya, koma gitu. Ternyata pas dia tidur malamnya, pas dia buka mata, ternyata ada hantu di langit-langit gitu loh, lagi liatin dia. Itulah ya juga yang terjadi sama aku teman-teman. Jadi waktu malamnya itu aku tidur, aku kebangun jam 1 atau jam 2 pagi, itu aku kebangun buka mata. Begitu buka mata, itu hantu tuh ada gelantungan di depan aku gitu teman-teman. Nggak ada ekspresi,
mukanya rata gitu, mukanya rata, dia ada di atap gitu, kayak kayak ngeliatin aku gitu. Nah itu, waduh, itu aku agak kaget sebagai seorang indigo aja kaget, tapi dia nggak ganggu teman-teman. Dia memang ada di situ aja gitu. Jadi pas aku masuk kamar itu memang udah ada sosok itu, tapi dia nggak di atas aku begitu. Nah, jadi ya tengah malam aku bangun itu dia ada di atas itu. Aduh, aku kaget setengah mati. Cuma ya udah, ya udah dia nggak ganggu juga. Ya udah aku pipis habis itu balik tidur lagi. Kira-kira seperti itulah. Terus juga nggak ada sama sekali, tidak ada info, tidak ada info dikerjain atau apa gitu, nggak ada, kayak biasa aja. Aku juga nggak bilang gitu loh, aku juga nggak bilang. Jadi itu aku bilangnya setelah kita udah balik, udah seminggu, aku baru cerita di tempat kemarin kita nginap itu ternyata hantunya banyak sekali, kayak gitu gitulah. Jadi inti dari cerita ini adalah aku cuma mau bilang selama aura kita bagus, nggak gimana itu tempatnya angker, banyak hantu pun mereka tidak ganggu teman-teman. Memang kalau buat aku sebagai seorang indigo yang bisa ngelihat itu memang agak terganggu, karena bagaimanapun aku selalu lihat kan. Tapi kalau buat orang biasa yang nggak ada indigonya, ya dia akan biasa aja. Paling dia mungkin merasakan sedikit nggak enak gitu, kayaknya nggak enak, serem nih tempatnya, nggak enak. Tapi bukan berarti cerita di film-film gitu loh diganggu atau di apa gitu, nggak seperti itu juga. Tapi mungkin bisa jadi juga bisa seperti itu ya. Aku cuma mau bilang kemampuan untuk hantu mengganggu orang, manusia bagaimanapun kita adalah makhluk paling sempurna, derajatnya lebih tinggi daripada semua hantu itu ya, semua hantu jin itu. Jadi mereka nggak gampang juga untuk ganggu kita gitu loh. Mereka bisa ganggu kita itu hanya kalau ketika kita lemah gitu loh teman-teman. Ketika kita secara mental, secara iman kita lemah gitu, jadi mereka bisa ganggu gitu. Tapi kalau selama iman kita bagus, mental kita bagus, kita berbuat baik gitu ya, aura kita terang bagus gitu, nah mereka nggak gampang untuk ganggu kita gitu loh. Mereka juga kayak maksudnya mereka ada aja tapi nggak ganggu gitu loh. Jadinya nggak seserem yang dibayangkan lah gitu ya, tempat angker itu bagaimana gitu, nggak seserem itu teman-teman, karena aku udah alamin juga pengalaman seperti itu. Justru aku sebagai seorang indigo yang lebih serem lihatnya kadang-kadang, karena kan ini benar-benar terlihat jelas gitu ya, sedangkan orang biasa nggak lihat, jadi dia ya kayak anggap biasa aja gitu loh teman-teman. Iya, paling gitu aja sih teman-teman untuk sharing video kali ini. Nanti aku coba pikirin ya judulnya apa gitu ya. Intinya mungkin tempat serem itu tidak seserem yang dibayangkan gitu. Mungkin seperti itu kali ya teman-teman ya. Iya, paling gitu aja lah teman-teman untuk video kali ini gitu ya. Semoga suara aku jelas ya teman-teman ya. Jadinya aku sebentar lagi mau balik lah ya, udah, semoga nggak begitu panjang lah ya videonya gitu ya. Iya, terima kasih loh teman-teman udah sempetin waktu sebentar untuk menonton video monolog ini. Kita sampai ketemu lagi di video aku yang lain gitu ya. Terima kasih ya teman-teman ya, sampai jumpa lagi.